Ini datang dari Laini Mai. Pertanyaannya, terima kasih Tajam. Saya dari Sabah dan ingin bertanya. Dalam Ayub 2 ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Pertanyaannya, apakah benar ada yang buruk yang didatangkan oleh Tuhan sehingga kita seharusnya juga menerima yang buruk itu yang didatangkan oleh Tuhan juga sebagaimana kita menerima yang baik? Terima kasih tim Tajam. Demikian Pak Pendeta untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaan Saudari Laini Mai. Itu pertanyaannya diambil dari Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya. Tetapi sebelum Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Kita tahu bahwa ada cerita atau latar belakangnya mengapa Ayub mengatakan demikian. Ayub tidak tahu apa yang kita sekarang tahu. Karena kita baca Alkitab, waktu peristiwa itu terjadi, Ayub tidak tahu kenapa dia menderita. Ayub tidak tahu mengapa ternaknya, kambing dombanya, lembunya, semuanya musnah. Ayub tidak tahu mengapa anak-anaknya itu meninggal dunia. Ayub tidak tahu mengapa dia sakit mulai dari batok kepalanya sampai kepada kakinya. Dia tidak tahu mengapa semua itu terjadi. Kita yang sekarang membaca Alkitab, kita tahu apa yang terjadi, latar belakangnya. Bukan karena kita lebih tahu dari Ayub, tetapi kepada kita dinyatakan apa yang terjadi di belakang layar. Ayub berada di atas panggung, tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang pertama, lalu Ayub pasal yang kedua, maka di sana kita bisa melihat iblis datang kepada Allah dan meminta agar dia boleh mencobai Ayub dengan malapetaka. Dan ternyata Tuhan Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-12, Ayub 1 ayat 12, firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Lalu kemudian peristiwa-peristiwa malapetaka, kejadian-kejadian buruk itu terjadi. Ayub tidak tahu bahwa ini adalah perbuatan iblis. Tetapi Allah tetap memegang kendali dan mengatakan apa yang boleh dan apa yang tidak. Nyawa Ayub tetap Tuhan yang kendalikan. Tuhan tidak membiarkan iblis untuk sampai membunuh Ayub. Tapi Ayub tidak tahu. Waktu dia katakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Karena dia berpikir bahwa malapetaka itu Tuhan yang datangkan. Tapi Tuhan tidak pernah merencanakan apa yang buruk. Segala sesuatu yang buruk itu adalah merupakan akibat dosa. Dan dosa bukan dimulai oleh Allah. Dosa bukan direncanakan oleh Allah. Dosa bukan didatangkan oleh Allah. Jadi Ayub tidak mengerti, teman-temannya juga berusaha untuk menerangkan, tapi mereka semua salah. Kita yang tahu kenapa itu terjadi. Tidak ada rencana Allah untuk mendatangkan yang buruk. Kalau ada hal yang buruk terjadi bagi kita, satu hal yang kita tahu, ini adalah semua akibat dosa. Tetapi di dalam hal-hal yang buruk sekalipun, di dalam hal-hal yang membawa duka cita, kesusahan sekalipun, ingat janji Tuhan.
di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Boleh tolong dibaca ayat itu. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Ini Mazmur Gembala, Mazmur yang terkenal. Silakan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terima kasih. Ayat ini dimulai dengan kata sekalipun. Kalau sudah dimulai dengan kata sekalipun, ini berarti sesuatu hal yang tidak normal. Sesuatu hal yang bukan seharusnya terjadi. Suatu hal yang bukan merupakan rencana Allah dari awalnya. Ayat 2, ia membaringkan aku di padang rumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menuntun aku berjalan di jalan yang benar. Ya. Lalu ayat yang keempat, sekalipun, artinya ada hal-hal yang kita boleh mulai dengan kata sekalipun. Sekalipun aku sakit, sekalipun aku susah, sekalipun aku menghadapi tantangan. Ini semua kan adalah karena dosa. Ini kata sekalipun. Hanya sekalipun itu terjadi, Allah tetap menyertai kita. Yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Allah beserta kita. Ada Immanuel, ada Yesus. Sekalipun kita berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Ayat ini juga mengatakan, sekalipun aku berjalan. Kita tidak akan diam di sana, karena kita hanya berjalan melalui lembah. Bahasa Inggrisnya mengatakan, even though I walk through the valley of the shadow of death. Jadi berjalan melalui. Karena itu bukan rencana Allah, kita berada di sana terus. Kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kesusahan, kesulitan, hal-hal yang buruk tidak pernah merupakan niat atau ikhtiar Tuhan Allah untuk mendatangkan kepada kita. Tetapi itu semua terjadi adalah karena dosa. Namun demikian, Allah telah membawa keselamatan bagi kita. Dan sekalipun kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan kesukaran, Alkitab berkata, jangan takut, Ia menyertai kita. Terima kasih.